Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Purnamasari dari kelas D Farmasi dengan NIM A1A12023. Hari ini saya akan menjelaskan tentang gangguan enzim pencernaan dan cara mengatasi. Nah, yang pertama, pencernaan secara umum. Pencernaan adalah menyederhanakan molekul besar menjadi molekul kecil yang dibawa oleh darah ke sel-sel tubuh. Sel-sel tersebut menggunakannya sebagai bahan bakar atau merakit ulang menjadi rantai baru, membentuk bahan penyusun untuk jaringan baru. Reaksi kimia di dalam sel menghasilkan sangat banyak hasil buangan yang dibawa darah. Buangan dihilangkan dan dibuang dari tubuh oleh organ dalam sistem ekskresi seperti ginjal dan hati. Nah, selanjutnya proses yang terjadi di masing-masing organ pencernaan. Yang pertama itu mulut. Ada beberapa tentang mulut, yaitu proses pencernaan dimulai terhadap makanan, memicu pelepasan cairan pekat bernama liur yang melembabkan makanan saat berada di dalam mulut, membuatnya mudah untuk dikunyah dan ditelan. Liur juga mengandung enzim yang mulai memecah sejenis karbohidrat di dalam makanan yang bernama pati. Yang kedua, otot rahang yang kuat bekerja bersama gigi untuk memotong dan menghaluskan makanan hingga menjadi cukup lembut dan lembab untuk ditelan. Yang ketiga, lidah. Kuncup rasa pada lidah mendeteksi 4 rasa utama di dalam makanan, yaitu asin, pahit, manis, dan asam. B. Kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bolus atau gumpalan makanan dari mulut menuju ke lambung. Bagian dalam kerongkongan senantiasa basah oleh cairan yang dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar yang terdapat pada dinding kerongkongan untuk menjaga agar bolus menjadi basah dan licin. Keadaan ini akan mempermudah bolus bergerak melalui kerongkongan menuju lambung. C. Lambung. Lambung adalah kantong otot lentur yang dapat mengembang saat terisi. Lapisan lambung menghasilkan cairan pencerna yang disebut getah lambung. Getah ini mengandung enzim pepsi lambung, juga menyederhanakan makanan menjadi cairan krim, kemudian menyemprotkan cairan ini keluar melalui lubang sphincter pylorus menuju ke bagian pertama usus kecil yang disebut usus 12 jari. D. Usus kecil. Sebagian besar pencernaan terjadi di usus kecil. Dalam usus 12 jari, makanan dari lambung bercampur dengan 2 getah pencerna empedu dari hati dan getah pankreas dari pankreas. Enzim-enzim tersebut terus bekerja sepanjang usus kecil. Saat bergerak di sepanjang usus kecil, sebagian besar makanan di dalamnya telah tercerna menjadi molekul-molekul kecil dan memasuki aliran darah untuk dibawa menuju ke sel tubuh. E. Usus besar. Makanan yang tidak tercerna memasuki usus besar, bakteri tidak berbahaya memakan materi buangan ini. Bakteri tersebut memecah sebagian serat, melepaskan gula dan beberapa vitamin, yang kemudian diserap oleh tubuh. Buangan ini terkumpul berupa bahan yang disebut feses di bagian saluran pencernaan bernama rektum. Feses didorong oleh otot di dalam rektum. Anus. Anus terdiri atas 2 lapis otot, yaitu otot polos dan otot lurik. Kedua jenis otot ini bekerja sama mengeluarkan feses atau defekasi. Selanjutnya, otot lurik akan berkontraksi. Kontraksi otot lurik mengakibatkan otot polos mengendur sehingga feses keluar dari anus. Selanjutnya, hati. Hati merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh. Sel-sel hati menghasilkan getah empedu. Getah empedu akan dikeluarkan ke usus 12 jari yang berperan dalam mengemulsikan lemak atau memecah lemak menjadi butiran-butiran lebih. Hati menghasilkan getah empedu. Getah empedu akan dikeluarkan ke usus 12 jari yang berperan dalam mengemulsikan lemak atau memecah lemak menjadi butiran-butiran lebih halus sehingga mudah dicerna oleh enzim lipase. Yang terakhir, pankreas. Pankreas merupakan kelenjar berwarna keputihan yang berhubungan erat dengan usus 12 jari. Sel-sel kelenjar dalam pankreas menghasilkan getah pankreas yang berperan dalam proses pencernaan makanan. Getah pankreas mengandung zat-zat seperti berikut. Yang pertama, natrium bikarbonat. Yang kedua, enzim emilsa. Yang ketiga, enzim tripsin. Yang terakhir, enzim lipase. Enzim yang terlibat pada organ pencernaan yang pertama yaitu enzim yang terdapat pada liur, berfungsi sebagai memecah sejenis karbohidrat di dalam makanan yang bernama pati. Yang kedua, enzim pepsin yang memecah protein dalam makanan dan juga asam klorida yang membunuh kuman dan membantu kerja pepsin dengan menyerang protein.
Yang ketiga, enzim yang terdapat pada getah pankreas yang mencerna protein, karbohidrat, dan lemak. Yang keempat, enzim amilase berfungsi merombak amilum menjadi maltosa dan glukosa. Yang kelima, enzim tripsin berfungsi memecah molekul protein menjadi asam amino. Yang terakhir, enzim lipase berfungsi memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Berikutnya, penyakit yang terkait enzim pencernaan. Di sini saya mengambil sari awan. Sari awan adalah luka yang terdapat di mulut, lidah, dan kadang-kadang di tenggorokan. Seseorang yang terkena sari awan biasanya kesulitan mengunyah makanan, sehingga hasilnya kurang lembut. Akibatnya, lambung harus bekerja keras lagi, demikian pula usus. Sari awan dapat disebabkan karena panas dalam atau kurang vitamin C. Untuk mengatasinya, dapat dilakukan dengan mengonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin C, atau mengonsumsi minuman penjaga panas dan minuman penjaga sari awan. Salah satu obat dari sari awan adalah obat kumur yang mengandung salah satu dari 4 hal di bawah ini. Untuk mengetahui obat sari awan, di antara yang pertama, zat antiseptik atau antibiotik untuk membunuh dan mengurangi infeksi bakteri di sekitar luka. Yang kedua, zat anti jamur untuk mengurangi pertumbuhan infeksi jamur dan mulut. Yang ketiga, zat antisitamin untuk mengurangi rasa sakit dan ketidaknyamanan dalam mulut. Yang terakhir, zat kortikosteroid untuk mengobati pembekakan dan peradangan akibat sari awan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.